Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk membuat tabel kebenaran dari Python. Nah, bagi kalian yang belum paham apa itu tabel kebenaran, sebaiknya kalian mempelajari dulu tentang materi logika. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama adalah tabel kebenaran untuk negasi. Negasi sendiri berfungsi untuk membalik nilai kebenaran. Jadi yang kebenarannya true menjadi false dan sebaliknya yang false menjadi true. Nah, oke. Jadi kita buat fungsi namanya negasi. Oke. Dalam fungsi negasi ini kita akan menegasikan nilai kebenaran dari P. Sehingga di sini kita cukup menggunakan not P. Jadi return not P. Nah, kemudian kita akan memanggil fungsinya ya. Di sini, kita memprint biasa ya. Jadi untuk melihat nanti ada P, kemudian nanti, di tab, kemudian not P-nya apa. Nah, nilai kebenaran suatu proposisi tunggal, misalnya P itu ada 2. Kalau nggak true ya false. Berarti di sini kita lakukan perulangan for P in true, false. Jadi nanti perulangannya akan memulai dari true dan kemudian false. Dia akan mengecek satu-satu. Nah, di sini kita mengecek not P. Ini nama variabelnya bebas saja sebenarnya. Ini sama dengan panggil negasi, negasi dari P. Artinya dia akan membalik nilai kebenaran P. Untuk P yang pertama, itu nilainya adalah true, sesuai dengan list yang ada ya. Maka not P-nya adalah not true. Not true adalah false. Kemudian pada iterasi kedua mengambil nilai P sama dengan false. Nah, setelah itu kemudian dipanggil negasi atau menjadi not P, yaitu false, menjadi not false adalah true. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh tabel kebenaran negasi. Oke, berikutnya adalah tabel kebenaran dari konjungsi atau AND. Nah, AND ini sifatnya adalah apabila ada dua proposisi P dan Q yang digabungkan dengan N, maka konjungsi akan benar apabila P dan Q bernilai true. Selain itu akan menjadi salah. Nah, sehingga di sini kita tulis dulu ya. Jadi P, Q, kemudian PNQ untuk memperjelas header dari hasilnya aja gitu. Nah, kemudian kita di sini akan melakukan perulangan karena di sini menggunakan dua proposisi P dan Q, maka perulangannya bersarang 2. Nanti kalau misalnya proposisinya ada 3 ya, P, Q, R, maka sarangnya ada 3. Nah, di mana masing-masing proposisi P memiliki 2 nilai kebenaran yaitu true dan false, sehingga di sini for P in true, false. Begitu juga dengan Q. Ingat ya, Q-nya menjorok ke dalam ya karena dia di dalam P. Nah, kemudian Q juga memiliki nilai kebenaran true dan false. True atau false ya. Nah, sehingga di sini kita akan coba menghitung konjungsinya dengan memanggil fungsi konjungsi PQ. Nah, untuk iterasi pertama ini kelihatan di sini ya hasilnya ya, bahwa P true dan Q juga true karena sama-sama pertama nih ya. Lalu ketika dipanggil konjungsi maka return PNP true PNQ true and true. True and true jadinya true. Nah, kemudian dicetak dong. Makanya ada hasilnya. Pada iterasi berikutnya, pasti Q dulu dihabiskan. Habis Q-nya true menjadi false. Tapi P-nya masih true. Makanya di sini P-nya true, Q-nya false. Nah, jadi di sini akan dipanggil konjungsi true and false. Maka true and false hasilnya juga false. Nah, berikutnya karena Q sudah habis, maka P akan maju menjadi false. Q-nya di reset menjadi true. Jadi dipanggil konjungsi false and true. Itu menjadi false. Begitu juga berikutnya Q akan menjadi false. Maka konjungsi false and false sesuai dengan hasilnya ya adalah false. Jadi itu untuk mencetak hasil tabel kebenaran dari N. Nah, berikutnya tabel kebenaran dari OR. Nah, OR ini berkebalikan dengan N ya. Kalau OR itu salah satu benar atau salah satu true itu sudah pasti true. Kalau dua-duanya true juga true ya untuk OR. Atau biasanya disebut inclusive OR. Nah, jadi menggunakan operator OR di Python ya. Sama sih sebenarnya konsepnya, hanya saja di sini kita yang awalnya kalau konjungsi menggunakan AND, di disjungsi menggunakan OR. Nah, jadi prinsipnya sama. Karena P nilai kebenarannya 2, true or false, maka di sini for-nya juga sama ya. P in true, false. Key juga sama, for key sama adalah in true or false. Maka kita tinggal panggil aja disjungsi.
P, key. Maka otomatis dia akan mencetak nih untuk perulangan pertama P-nya true, key-nya true, maka di sini akan true or true adalah true. Berikutnya P-nya masih true, key-nya yang maju menjadi false, maka di sini true or false menjadi true. Nah, berikutnya karena key udah habis, maka P-nya menjadi true. True. Nah, key-nya true kan, key-nya mulai lagi dari, P-nya menjadi false. Sorry ya, tadi P-nya kan udah habis tuh true-nya. Nah, maka dia akan menjadi false sekarang. Setelah P-nya menjadi false, maka di sini key akan reset true. Nah, makanya di sini false or true. Itu adalah true ya. Ingat ya, kalau dua-duanya false, baru dia false. Nah, sekarang P-nya false, key-nya juga false. False or false. Maka menjadi false. Nah, itu ya. Sebenarnya perbedaannya cuma di penggunaan operator and sama or aja sih. Oke, berikutnya kita mengenal exclusive or. Kalau tadi or itu inclusive or. Nah, ini exclusive or, XOR. Sama kayak kalian misalnya mau nraktir teman kalian es jeruk atau es teh gitu kan. Ya kalian kan pengennya biar temennya milih satu, nggak boleh dua-duanya. Berarti itu eksklusif ya. Kamu pilih salah satu, es jeruk atau es teh. Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh juga nggak milih. Sehingga di sini XOR ini nilai kebenarannya adalah dia akan bernilai true apabila salah satu saja bernilai true. Kalau dua-duanya true, justru ini akan menjadi false. Itu bedanya dengan inclusive OR ya. Kalau dua-duanya false, itu juga akan menjadi false. Intinya salah satu aja. Sehingga di sini bunyinya adalah P and not key. Jadi P-nya benar, key-nya salah. Itu kasus satu. Atau P-nya yang salah, jadi not P, and key. Key-nya benar. Jadi salah satu, P aja yang benar, atau key aja yang benar gitu ya. Oke, sekarang sama nih ya. Untuk perulangannya juga masih sama, karena kan dua proposisi ya, P dan key. Sehingga di sini for-nya bersarang dua. Masih sama ya, in true, false. Key-nya juga in true and false. Nah, jadi di sini menghitung XOR-nya, panggil fungsi exclusive disjunksi ya. P, key. Oke, ini akan sama selalu ya. Untuk P itu pasti true dulu, kemudian key-nya true. Nah, karena dua-duanya true, di sini hasil dari operasi ini gitu, itu akan menjadi false gitu ya. Nah, kemudian kalau P true dan key-nya false, maka di sini hasilnya menjadi true karena salah satunya ya. Atau kemudian di perulangan berikutnya, P kan udah habis nih. True-nya udah habis nih, berarti sekarang maju ke false. Nah, ketika P adalah false dan key reset lagi ke true ya, berarti di sini false XOR true. Salah satu kan true, berarti dia true. Kemudian kalau dua-duanya false XOR false, maka juga false. Jadi cara kerjanya seperti itu ya guys. Oke, berikutnya adalah implikasi. Nah, untuk yang implikasi sendiri itu sebenarnya sama dengan not P or key. Sehingga kita akan membutuhkan negasi dan kita akan membutuhkan or gitu. Nah, untuk negasi masih sama ya fungsinya seperti di atas, saya tidak jelaskan lagi. Ini adalah not P. Sedangkan untuk implikasi sesuai dengan rumus yang kita tuliskan. Not P or key. Berarti negasi P or key. Tinggal ditulis aja sesuai dengan rumus ya. Kok bisa ekivalensinya atau P implikasi key itu sama dengan not P or key gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah ketentuannya sih gitu ya. Tapi bisa dibuktikan sih dengan tabel kebenaran bahwa sebenarnya tabel kebenaran implikasi P implikasi key itu sama dengan not P or key. Implikasi ini by the way bisa dibaca juga dengan jika maka. Jika P maka key gitu ya. Oke, sama ya karena masih P dan key ada dua proposisi, berarti di sini perulangannya ada dua. For P in true false, for key juga in true false. Nah, kita panggil nih implikasi P key. True, true. Nah, jadi ini ya. P true, key true. Oke, berarti dia akan memanggil implikasi. Negasi P, berarti memanggil not P. Not true adalah false. False or key, key-nya true. False or true adalah true dong. Oke, selanjutnya P-nya true, key-nya false. Maka di sini akan memanggil implikasi, yaitu negasi P. Negasi P adalah not true. Not true berarti false. Or key-nya false. False or false adalah false. Nah, dan seterusnya ya. Jadi di sini
key-nya habis, maka P-nya maju ke false. False implikasi dengan true. Maka di sini not false adalah true. True or apapun sudah pasti true lah ya. Berikutnya juga sama, implikasi false dengan false. Berarti negasi dari false adalah true. True or apapun sudah pasti true. Nah, jadi seperti itu ya, maka sesuai dengan hasil sebenarnya sama dengan tabel kebenaran dari jika maka ya, atau implikasi. Nah, yang berikutnya adalah tabel kebenaran biimplikasi. Untuk biimplikasi ini sendiri sebenarnya ada dua yang sama ya dengan biimplikasi. Yang pertama adalah XOR, not XOR gitu ya, atau negasi dari sebuah XOR. Jadi P ekuivalen dengan Q adalah, kan pengertiannya ekuivalen itu kan sama ya. Berarti P sama dengan Q. Itu baru benar. Kalau P-nya true, Q-nya harus true. Berarti dua-duanya true. Atau kalau P-nya false, berarti Q juga harus false. Dua-duanya false. Itu kan berkebalikan dengan eksklusif OR yang tadi saya jelaskan. Makanya sehingga di sini negasi dari XOR. Kayak kita buat dulu nih, eksklusif disjungsi. Kan udah tadi saya jelasin ya. P aja tapi Q-nya salah, atau P-nya salah, Q aja yang benar. Nah, ini tinggal di not atau di negasi. Nah, lalu tinggal kita panggil deh di sini. Ini kan sama ya, saya tidak jelaskan lagi, ini kan sama perulangannya. Intinya kalau dia PQ, ini pasti perulangannya bersarang dua dan bunyinya begini gitu ya. Nah, panggillah ekuivalensi. Dipanggil ekuivalensi, contoh, saya contohkan nih, true dengan true. Oke, berarti dia akan memanggil not. Disjungsi eksklusif disjungsi. Berarti di sini P, N, not Q. Berarti true and false. Berarti false. Or not P berarti false. Kan tadi P-nya true ya. Berarti false and true. Berarti kan false juga. False or false adalah false. Lalu diberi not. Not false adalah true. Makanya di sini jawabannya true guys. Gitu. Lagi satu deh. Ketika P-nya true dan Q-nya false, maka dia akan ke sini nih. P-nya true. True and not Q. Not Q adalah not false, yaitu true. True and true adalah true. Berarti true or apapun, ini nggak perlu dipikir, udah pasti true ya. Oke, berarti not true adalah false. Gitu loh. Dan seterusnya ya. Ini by the way, panahnya ke sini. Aduh, sorry ya guys. Lupa. Ya, jadi panahnya bolak-balik ya. Atau biimplikasi itu sebenarnya boleh juga selain not XOR atau negasi dari XOR juga sebenarnya ini panah ke kanan dan panah ke kiri. Jadi P implikasi Q, N, Q implikasi P gitu. Jadi itu sama juga sih. Nah, untuk implikasi ini kan rumusnya atau fungsinya udah sempat saya jelasin di atas ya. Jadi ini sama nih. Negasi P or Q. Oke, sehingga di sini untuk ekuivalensi atau biimplikasi itu tinggal memanggil implikasi P, Q, ini ya, PQ, N, karena ini N, implikasi Q ke P, berarti Q, P. Nah, nanti tinggal dipanggil aja dengan ekuivalensi P, Q. Jadi sama penjelasannya dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini hasil tabel kebenarannya juga sama dengan biimplikasi yang sebelumnya karena mereka sama-sama biimplikasi. Cuman yang ini pakai pendekatan implikasi, yang ini pakai pendekatan XOR gitu loh.